Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi dalam pembahasan renungan kita dalam buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita bahwa perubahan pola hidup akan menambah umur dalam kehidupan kita dan menambah semangat di tahun-tahun kehidupan kita. Dan juga akan memberikan kita kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Dan akan dapat memotivasi kita, menginspirasi kita, dan mendorong kita supaya hari demi hari kita boleh lebih dekat kepada Kristus. Menyerahkan setiap beban kehidupan kita di bawah kaki salibnya, dan Dia akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundangkan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, diberkati melampaui keyakinan. Ayatnya terdapat di dalam Yesaya 57 ayat 18. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan. Juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung. Apa yang harus dilakukan seseorang agar bisa tidur di sekitar jam ini? Saya bertanya kepada perawat pada pukul 3 pagi. Saya frustrasi dan putus asa. Saya telah melepas morfin dan keluar dari ICU 2 hari sebelumnya dan belum sempat tertidur sejak saat itu. Rasa sakit yang luar biasa tak tertahankan. Saya tidak bisa menemukan posisi yang tenang di tempat tidur atau kursi. 9 tulang rusuk yang patah 10 hari sebelumnya dalam kecelakaan mobil membuat saya kesakitan. Obat tidur yang diberikan perawat membawa saya untuk tidur selama 4 jam. Setelah 14 hari dirawat di rumah sakit, saya diperbolehkan pulang dan sembuh. Tetapi para dokter telah menyimpulkan bahwa saya tidak akan pernah bisa melakukan aktivitas fisik yang berat lagi. Penyembuhan adalah proses yang lambat. Saya tidak tahan terhadap apapun yang menyentuh sisi kiri dada saya. Kerusakan sarafnya sangat parah sehingga badan saya yang sebelah kiri bisa berkeringat sedangkan sebelah kanan terasa nyaman. Saya menghabiskan siang dan malam di kursi goyang saya. Tetapi setiap saya mencoba untuk berbaring, saya merasakan sensasi mengerikan seperti ada yang meremukkan dada saya. Selama 3 bulan saya duduk, makan dan tidur di kursi itu. Mandi sendirian itu menakutkan. Saat saya membawa seluruh tubuh untuk membasuh sebelah kanan dengan tangan kiri, tulang belikat kiri tergantung pada tulang rusuk yang patah. Oh, saya pikir saya akan mati. Jika saya tidak melakukan latihan harian yang menyakitkan dengan merangkak ke dinding dengan jari-jari saya untuk meregangkan bahu kiri saya, itu akan membeku. Dan saya tidak akan bisa menggerakkannya sama sekali. Ada banyak hari yang mengecewakan ketika saya merasa tidak berdaya dan putus asa. Bertanya-tanya kapan saya sebenarnya akan sembuh dan sampai sejauh mana. Ketika saya dan istri saya merayakan perayaan ke-10 tahun sejak kecelakaan, kami menjadikannya sebagai perayaan puji-pujian kepada Tuhan atas apa yang telah dilakukannya kepada kami. Meskipun butuh waktu 1,5 tahun sebelum saya bisa bekerja lagi. Tuhan menguatkan saya bahkan melampaui kemampuan saya yang dulu. Saya telah kembali ke pekerjaan fisik yang sangat berat. Dan saya tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Pertimbangkan ini, kita semua menginginkan jawaban yang segera dan langsung kepada doa kita. Dan tergoda untuk kecewa bila mana jawaban itu tertunda atau datang dalam bentuk yang tidak diharapkan. Tetapi Tuhan terlalu bijaksana dan baik untuk menjawab doa-doa kita sesuai dengan waktu dan apa yang kita inginkan. Ia akan berbuat lebih banyak dan lebih baik bagi kita daripada memenuhi segala yang kita inginkan. Ini ditulis di dalam buku Membina Kehidupan Sehat halaman 206. Ya, jadi suatu cerita yang cukup menarik pada saat ini. Judulnya diberkati melampaui keyakinan. Ya, jadi ada seorang bapak, dikatakan di sini dia tidak bisa tidur dan dia bertanya kepada seorang perawat jam 3 pagi. Jadi mengatakan dia frustasi dan putus asa. Kemudian pada saat dia keluar dari ruang ICU 2 hari sebelumnya dan belum sempat tertidur sejak saat itu, dikatakan rasa sakit yang luar biasa tak tertahankan. Bapak ini tidak bisa menemukan posisi yang tenang di tempat tidur atau kursi. Ya karena 9 tulang rusuknya patah. Karena 10 hari sebelumnya dalam kecelakaan mobil
membuat dia ini sangat kesakitan. Obat tidur yang diberikan perawat membawa bapak ini untuk tidur selama 4 jam. Ya, jadi setelah 14 hari bapak ini dirawat di rumah sakit, dia diperbolehkan pulang dan sembuh. Tetapi para dokter telah menyimpulkan bahwa dia tidak akan pernah bisa melakukan aktivitas fisik yang berat lagi. Ya, jadi penyembuhan adalah proses yang sangat lambat. Bapak ini tidak tahan terhadap apapun yang menyentuh sisi kiri dadanya. Jadi kerusakan sarafnya juga sangat parah sehingga badan sebelah kirinya ini bisa berkeringat, sedangkan sebelah kanannya ini terasa nyaman. Jadi bapak ini menghabiskan siang dan malam ini hanya di kursi rodanya saja. Ya, tetapi bapak ini mencoba untuk berbaring. Ya, dan pada saat dia berbaring dia merasakan ya sensasi mengerikan. Seperti ada yang meremukkan dadanya. Jadi selama 3 bulan dia hanya duduk, makan dan tidur di kursi itu. Ya, pada saat dia ingin mandi sendirian itu adalah hal yang sangat menakutkan. Karena bapak ini membawa seluruh tubuhnya untuk membasuh sebelah kanan dengan tangan kiri. Karena tulang belikat kiri tergantung pada tulang rusuk yang patah. Ya, jadi bapak ini berpikir saya akan mati saat itu. Ya, jika saya tidak melakukan latihan harian yang menyakitkan dengan merangkak ke dinding dengan jari-jari saya untuk merenggangkan bahu kirinya. Ya, kalau dia tidak melakukan gerakan walaupun dia akan menahan kesakitan itu, maka dia akan terasa bahwa badannya ini sangat beku dan dia tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Ya, jadi bapak ini harus melakukan pergerakan walaupun hanya sedikit. Ada banyak hari yang mengecewakan ketika bapak ini merasa tidak berdaya dan putus asa. Bapak ini bertanya-tanya kapan saya sebenarnya akan sembuh dan sampai sejauh mana. Tapi bapak ini mau terus berusaha. Ya, ketika bapak ini bersama istrinya, mereka merayakan 10 tahun sejak kecelakaan. Ya, mereka menjadikan sebagai perayaan puji-pujian kepada Tuhan atas apa yang Tuhan lakukan kepada bapak ini. Ya, meskipun butuh waktu 1,5 tahun sebelum bapak ini bisa bekerja lagi. Tuhan menguatkan kembali bapak ini bahkan melampaui kemampuan bapak ini yang dulu. Ya, jadi bapak ini telah kembali ke pekerjaan fisik yang sangat berat. Dan bapak ini tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Ya, jadi cukup luar biasa ya nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kembali lagi memberikan kita ya suatu hal supaya kita boleh terus lagi bersemangat untuk melayani Tuhan. Ya, walaupun bapak ini di awal-awalnya dia merasakan kekecewaan yang begitu luar biasa. Tetapi bagaimana dia menyadari bahwa dia harus melakukan sesuatu. Dia harus kembali melawan akan dirinya sendiri. Walaupun dia mengalami kecelakaan yang begitu parah. Ya, karena dikatakan di sini 9 tulang rusuknya patah pada kecelakaan. Tetapi pada saat bapak ini keluar dari rumah sakit setelah 14 hari dirawat dan dokter mengatakan kepadanya bahwa dia tidak pernah bisa melakukan aktivitas fisik yang berat lagi. Karena dikatakan penyembuhan adalah proses yang lambat. Apakah kita mau menunggu proses itu? Sama seperti bapak ini. Ya, walaupun dia seringkali kecewa, tetapi bapak ini mau berusaha. Dia mau melakukan semuanya itu. Ya, karena dia tahu bahwa kalau dia tidak melakukan pergerakan walaupun sangat menyakitkan tubuhnya, maka dia akan tidak bisa lagi menggerakkan badannya seumur hidup. Tapi bapak ini mempunyai kemauan untuk mau menggerakkan hari demi hari walaupun dia menahan kesakitan itu. Sehingga tahun demi tahun berlalu sampai akhirnya ya 10 tahun dia lewati. Dia mendapatkan mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Dia bisa melakukan aktivitasnya bahkan melebihi aktivitasnya yang dulu. Dia bisa melakukan pekerjaan yang berat walaupun dokter sudah mengatakan atau sudah memvonis dia bahwa dia tidak bisa lagi melakukan aktivitas fisik yang berat. Tapi bagaimana dia percaya bahwa Tuhan yang hidup itu akan membantu dia untuk dapat kembali lagi melakukan pekerjaan. Kita semua menginginkan jawaban yang segera dan langsung kepada doa kita. Dan tergoda untuk kecewa bila mana jawaban itu tertunda atau datang dalam bentuk yang tidak kita harapkan. Ya, tetapi Tuhan terlalu bijaksana dan baik untuk menjawab doa-doa kita. Selalu sesuai dengan waktu dan apa yang kita inginkan.
Ia akan berbuat lebih banyak dan lebih banyak bagi kita daripada memenuhi segala yang kita inginkan. Yaitulah Tuhan kita yang maha kuasa. Itulah Tuhan kita yang tahu akan setiap kebutuhan kita. Dia melakukan segala sesuatunya melebihi apa yang kita pikirkan. Dan dikatakan jika Anda terluka, hitunglah berkat-berkat dan percayalah bahwa Tuhan sedang dalam proses untuk menyembuhkan Anda dan saya. Ya, inilah janji Tuhan. Biarlah kita mau menghitung setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Betapa pentingnya untuk kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan setiap saat dan setiap waktu. Disitulah kita akan merasakan bagaimana tuntunan Tuhan itu yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, dan kembali lagi, biarlah cerita mengenai Bapa ini dapat memberikan kita ya suatu motivasi di dalam kehidupan kita untuk kita mau terus melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Ya, walaupun mungkin banyak masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, baiklah kita terus berserah kepada Tuhan. Walaupun Bapak ini mengalami ya kecelakaan dan 9 tulang rusuknya ini patah, tapi bagaimana dia mau berusaha di dalam kehidupannya. Walaupun dia harus menunggu bertahun-tahun. Tapi inilah bagaimana Tuhan menguji kesetiaan kita. Dia akan melihat apakah kita konsisten untuk melakukan itu di dalam kehidupan kita. Inilah bagaimana Tuhan ingin supaya kita didapatkan setia. Walaupun akan banyak tantangan yang kita hadapi. Semuanya itu membutuhkan proses. Baiklah kita mengikuti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Maka di ujung jalan sana nanti kita akan merasakan begitu luar biasanya Tuhan memberkati kita. Tuhan mencukupkan kita. Biarlah kita selalu mau mengucap syukur hanya kepada Tuhan saja. Dan Dia akan selalu menyertai kita. Dia akan selalu menuntun kita. Biarlah kita dapat menghitung berkat-berkat itu dan percaya bahwa Tuhan sedang memproses kita di dalam penyembuhan itu. Ya, kalau kita mengingat kembali perjalanan Yesus pada saat Dia berada di dunia, Yesus juga mengikuti proses kehidupannya. Dia datang ke dunia ini sebagai manusia biasa. Dia dilahirkan dalam keluarga Yusuf dan Maria. Hal yang tidak mudah yang dia jalani. Dia harus mengikuti proses itu. Dia rela mengambil semuanya itu hanya untuk kita, manusia yang berdosa ini. Di dalam setiap kehidupan yang dia jalani, banyak tantangan yang dihadapi. Tetapi dia tahu bahwa inilah yang harus dihadapi di dalam kehidupannya. Dan dia melakukan itu dengan sempurna. Dia menjalankan apa yang Bapaknya perintahkan di dalam kehidupannya. Karena dia tahu bahwa dia adalah penyelamat bagi dunia ini. Dia mempunyai misi. Sehingga dia terus melakukan apa yang Bapaknya kehendaki di dalam kehidupannya. Begitu pula dengan kita sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di akhir daripada dunia ini. Biarlah kita mau mengikuti proses yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Akan banyak tantangan yang kita hadapi, tapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menuntun kita, akan selalu memberkati kita. Ya, karena diberkati melampaui keyakinan. Tuhan akan melimpahkan itu di dalam kehidupan kita. Janjinya adalah janji yang pasti Dia akan tepati pada waktunya. Jadi nasihat firman Tuhan yang begitu indah pada saat ini kembali lagi memberikan kita suatu kekuatan supaya kita mau terus melayani Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena ayatnya dikatakan, aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan. Juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung. Inilah janji yang Tuhan berikan kepada kita. Janji yang pastinya Dia akan tepati di dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini memberikan kita ya kekuatan supaya kita mau terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, pekerjaan apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita, biarlah kita kerjakan itu dengan sepenuh hati kita. Apa yang kita temukan, biarlah kita kerjakan itu. Sehingga Tuhan akan melihat itu dan Dia akan terus memberkati kita. Dan setiap tantangan yang kita hadapi, biarlah kita boleh menjalankan itu dengan penuh kedamaian. Meminta tuntunan Tuhan supaya kita dapat menyelesaikan semuanya itu sesuai dengan kehendaknya saja.
Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.